Oke, di sini ada kartu King of Pentacles ya, yang artinya bahwa kurang menginginkan adanya hubungan ini ya. Dan saya mengatakan bahwa Ayu Ting Ting ada campur tangan orang tua, kan gitu ya. Dan ini terbukti akhirnya ketidak nyamanan itu terjadi ya, saya lihat di sini. Dan Ayu Ting Ting ngerasa bahwa sudah waktunya dia berontak, sudah waktunya dia menjadi diri dia sendiri, sudah waktunya dia harus bisa dibilang ya, dia tidak menginginkan ada kegagalan kesekian kali. Dan ya, dia membuktikan bahwa dia harus menjadi diri dia sendiri gitu. The Career sebenarnya di sini banyak kebimbangan yang ada di benak, hati dan pikiran Ayu Ting Ting. Kalau ditanya sejak kapan, yang saya lihat di sini konflik ini masuk sebenarnya sebelum puasa ya, kalau penglihatan saya. Dan puncaknya kekesalannya ini terjadi setelah Lebaran. Mulai memuncak bahwa ini ngerasa tidak nyaman untuk Ayu Ting Ting gitu. Oh iya, baru. Kalau saya lihat ini baru ya. Ini sangat baru, dan Ayu Ting Ting tidak mau kecewa, terluka, dan kejadian kedua kali atau ketiga kali, keempat kali, 5 kali ya, untuk ngerasain bahwa dia tidak ada kebahagiaan dalam percintaannya. Jadi cepat-cepat dia mengambil keputusan gitu. Jadi Ayu Ting Ting ini benar-benar hebat ya menurut saya. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, dia berusaha untuk mengekatnya gitu. Ya, di sini ada kartu Ten of One ya, gitu. Ten of One yang artinya adalah beban. Okay. Beban. Dan beban ini memang sangat memberatkan buat Ayu Ting Ting gitu ya. Jadi masuk akal juga kalau memang Ayu Ting Ting ini sudah punya anak ya, dan harus bisa membahagiakan anaknya juga, harus bisa benar-benar membuktikan bahwa tidak hanya mencintai ibunya tapi mencintai anaknya. Dan Ayu Ting Ting sangat memperjuangkan anaknya gitu. Jadi buat diri Ayu Ting Ting sendiri ngerasa bahwa saya tidak terlalu penting, yang penting adalah kehidupan anak saya. Jadi kalau si pasangan pria ini tidak benar-benar bisa balance ya, kalau saya lihat sih Ayu Ting Ting memang benar-benar membuktikan bahwa keputusan ini yang harus dia ambil. Itu yang saya lihat. Oke, di sini ada Five of Cups ya. Kalau saya lihat di sini, kalau dari Fardan sendiri, kalau saya lihat sih nggak ada ya dari Fardan sendiri. Tetapi kalau dari Ayu Ting Ting, kalau saya lihat di sini ada masa lalu yang Ayu Ting Ting masih belum bisa move on ya dari masa lalu tersebut gitu. Dan akhirnya ngerasa bahwa saya masih mengharapkan ex yang kemarin gitu. Ada satu bayangan yang masih diharapkan oleh Ayu Ting Ting ya. Jadi sebenarnya Fardan ini hanya kayak dijodohin ya sama orang tuanya. Kalau Ayu Ting Ting sendiri ada Ayu Ting Ting sendiri ada rasa dengan si X ini gitu. Oke, kalau saya lihat X ini yang menjadi benar-benar beban buat Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting kan butuh kenyamanan ya, kenyamanan hati, kenyamanan buat ngejalanin suatu percintaan yang baik ya. Kalau saya lihat di sini, Ayu Ting Ting ini nyaman sekali dengan si artis ini. Okay.
gitu. Akan tetapi dari ayahnya, dari keluarganya kurang bisa menerima. Itu yang menjadi beban buat Ayu Ting Ting. Nah, akhirnya ini gambaran saya ya, akhirnya dikenalkanlah oleh Fardan. Nah, karena untuk membahagiakan, untuk membuat keluarganya senang, keluarganya happy, diterimalah. Ternyata tidak nyambung gitu. Itu gambaran prediksi saya yang saya tangkap, yang saya rasakan, itu yang saya lihat. Oke, kalau untuk Fardan ya, Fardan ada fact of one. Kalau untuk Fardan, siapa sih ya yang tidak suka dengan Ayu Ting Ting ya, wanita cantik, cerdas, ya bisa cari uang ya. Kalau untuk Fardan ya sangat mencintai, sangat suka gitu. Akan tetapi kembali lagi untuk menyatukan dua sifat itu sangat sulit ya gitu. Nah, untuk wanita-wanita yang mandiri itu biasanya punya pendirian, jadi sangat keras untuk kehidupan ya, seperti itu. Ditambah Fardan ini dari bukan orang, artinya bukan orang biasa ya gitu. Oke. Single man. Kalau saya lihat di sini, artis ini belum berkeluarga. Belum. Masih muda, ganteng. Kalau saya lihat kayaknya sama-sama ini ya, sama-sama muda ya gitu. Sama-sama muda ya. Dan ini langsung aja ya, inisialnya B. Inisial B. Dah, ya, itu yang memberatkan, yang masih ada di hati kedua-duanya ya. Potering. Iya, podcast apa namanya, bikin konten-konten ya, bikin mungkin podcast juga. Ya sering saya lihat. Baik, siap. Saya merinding ya. Oke. The Lovers yang artinya adalah The Lovers ini adalah mereka ini berjodoh. Oke. Jalurnya ini nyambung, jalur cintanya nyambung, dan Ayu Ting Ting ini ngerasa nyaman dengan si B ini. Ayu Ting Ting ini mereka ini berdua bisa saling bisa dibilang take and give ya, saling memberi, saling menerima, saling rasa nyaman ya, seperti itu gitu. Dan kalau saya lihat di kartu ini ada kuat sekali ini jodohnya dengan si B ini. Nah, bisa jadi mungkin Tuhan ngasih umur panjang, ngasih rezeki buat Ayu Ting Ting ya. Ini mereka ini bisa berjodoh. Iya, gini, yang saya lihat si B ini tidak gegabah ya, tidak apa namanya, benar-benar sabar untuk menghadapi ujian percintaan, bisa dibilang seperti itu ya. Karena yang bukan menghalangkan ya, yang bikin pertimbangan ini menjadi kandas adalah ayah, adalah keluarga. Dikarenakan yang saya lihat di sini ada perbedaan keyakinan, itu yang membuat kandas. Oke, di sini ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune yang artinya adalah ujiannya memang berat, ujiannya sangat besar untuk percintaan Ayu Ting Ting dan si B ini, berat sekali untuk ujian ini ya. Dan kalau saya lihat di sini kemungkinan besar garisnya di sini nyambung ya, dan ini mereka akan menjalin hubungan lagi, tetapi secara diam-diam. X of Pentacles. Kalau untuk pernikahan berat ya. Okay. Kalau untuk pernikahan sekali lagi yang saya lihat di sini cukup berat untuk si A untuk si A dan si B. Okay. Ini sangat berat sekali kalau untuk pernikahan, dikarenakan bedanya keyakinan tadi gitu. Okay. Itu. Tapi kalau untuk menjalin hubungan, kalau saya lihat nanti mereka akan menjalin hubungan secara diam-diam
Oke, di sini ada kartu The Devil. The Devil yang artinya adalah ada kekecewaan besar yang dihadapi oleh si Fardan dan kebahagiaan. Ini yang saya tangkap ya, kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting. Oke. Jadi ada dua versi nih. Wah, Dan kalau gimana saya lihat di maksudnya? sini, betul, ini menarik nih. Untuk Ayu Ting Ting sendiri ngerasa bahwa dia terlepas dari beban. Dia ngerasa bahwa artinya terlepas dari beban, dia akan menjadi Ayu Ting Ting yang dulu, Ayu Ting Ting yang ya sesuai dengan Ayu Ting Ting yang kemarin gitu. Happy lagi, ceria lagi, tidak ada beban, itu ya yang saya lihat ya gitu. Dan mereka juga pastinya akan membenahi kekecewaan hati itu gitu. Oke, Facts of Physical. Ya, jadi Ayu Ting Ting ini cepat mengambil suatu keputusan, cepat mengambil tindakan ya, bahwa ya tadi saya bilang tidak ada kenyamanan di hati Ayu Ting Ting, tidak ada ngerasa bahwa kebahagiaan di Ayu Ting Ting sendiri, itu yang saya tangkap ya gitu. Yang akhirnya Ayu Ting Ting mengambil suatu keputusan buat diri dia, buat kehidupannya gitu. Dan Ayu Ting Ting sendiri berbicara dengan ayahnya bahwa ini tidak bisa dilanjutin, saya tidak nyaman, saya tidak ada kecocokan itu ya gitu. Jadi sudah proses perembukan oleh keluarganya Ayu Ting Ting gitu. Siap. Di sini ada Queen of Swords. Ya, yang artinya adalah Queen of Swords itu mau tidak mau, siap tidak siap ya, bahwa ayah harus memberikan lampu hijau untuk kebahagiaan Ayu Ting Ting. Kalau ayah Ojak sendiri memberatkan atau kaku untuk Ayu Ting Ting, saya rasa sangat egois ya gitu. Karena yang menjalani kehidupan adalah Ayu Ting Ting. Yang menjalani perjalanan ini adalah Ayu Ting Ting ya. Akan tetapi Ayu Ting Ting juga ingin membahagiakan keluarganya, itu dia. Jadi Ayu Ting Ting ini benar-benar orang yang baik ya, yang menurut prediksi saya ya, menurut yang saya tangkap sih, Ayu Ting Ting benar-benar hebat, perempuan yang menginginkan keluarganya itu semua bahagia walaupun diri dia sendiri penuh dengan penderitaan. Itu yang saya lihat sih. Baik. Di sini ada kartu Expectacle ya, artinya pesan buat Ayu Ting Ting ya dari saya. Yang saya lihat di sini harus bisa menyayangi semuanya ya, ayahnya, ya anaknya, ya Ayu Ting Ting. Jadi paket komplit ya, paket lengkap ya gitu. Jadi seseorang yang ingin meminang Ayu Ting Ting itu harus mempunyai paket lengkap gitu. Kalau tidak sanggup, itu tidak akan bisa meminang Ayu Ting Ting, dikarenakan punya pagar, atau ada yang siap untuk menjadi garda terdepan, yaitu ayah dan ibunya ya, itu dia. Jadi kalau pesan saya adalah, karena yang menjalani Ayu Ting Ting, yang menjalani kehidupan Ayu Ting Ting, yang menjalani semua adalah Ayu Ting Ting. Kalau bisa dari orang tua juga, ya orang tua juga menginginkan anaknya yang terbaik ya. Jadi kalau saya lihat semuanya paket komplit ya. Jadi tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dibilang semuanya benar gitu, keinginan keluarga semua benar. Jadi tidak ada yang mesti saya bilang bahwa harus keluarganya harus tidak boleh egois. Ini Ayu Ting Ting juga harus jadi diri sendiri. Enggak, semuanya benar, semuanya bagus, keluarganya mereka semuanya bagus. Jadi tetap jadi diri sendiri Ayu Ting Ting, tetap sayangi, cintai anakmu, cintai keluargamu, itu udah bagus banget ya. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Ayu Ting Ting. Semoga sukses, bahagia, mendapatkan apa yang diinginkan ya gitu. Dan banyak sabar untuk Ayu Ting Ting, dikarenakan selalu dipantau oleh keluarganya
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.